Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saya Alif Zaki Idar dari kelas KPI 2B. Saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah tafsir dakwah yang dosen pengampunya adalah Pak Zainal. Ujian tafsir dakwah yaitu membuat video yang membacakan resum dari pertemuan 2 sampai pertemuan 15. Pertemuan kedua yaitu tentang tafsir dakwah dan metode dakwah. Hal yang pertama dijelaskan dalam resume ini adalah tentang pengertian tafsir dan dakwah. Tafsir diambil dari kata fasaro yufasiru tafsiron yang berarti uraian dan keterangan. Sedangkan dakwah diambil dari kata da'a yad'u dakwatan yang artinya panggilan atau memanggil. Yang kedua tentang bentuk penafsiran. Penafsiran atau nau'u adalah macam jenis penafsiran. Ada dua penafsiran yang digunakan oleh para ulama yaitu al-ma'sur dan al-ro'ya. Al-ma'sur adalah riwayat, sedangkan al-ro'ya adalah pemikiran. Metode penafsiran dakwah. Metode yang digunakan dalam penafsiran dakwah itu ada 4 macam. Yang pertama ijmali, dan yang kedua tahlili, dan yang ketiga muqorin, dan yang terakhir adalah maudu'i. Ijmali adalah metode yang menafsirkan berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat dari seginya, yang memperhatikan runtutan ayat sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran. Tahlili adalah metode yang berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat atau global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap ayat dengan bahasa yang ringkas. Muqorin adalah metode yang membandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, yang bertujuan untuk menonjolkan perbedaan pendapat dari objek yang dibandingkan. Metode yang keempat adalah maudu'i. Maudu'i adalah metode yang mengumpulkan semua ayat yang memiliki tema pembahasan yang sama dan dijadikan satu menjadi sebuah penjelasan. Resume pertemuan ketiga yaitu tentang ayat-ayat kewajiban berdakwah 1. Ayat kewajiban berdakwah 1 tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballighta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 67. Asbabun nuzul dari ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 67 adalah pada awalnya Nabi merasa takut untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Namun karena adanya dukungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka keberanian itu akan muncul. Dukungan dari Allah sebagai pihak memberi wewenang menimbulkan semangat agung. Ada pemberi motivasi yang sempurna yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam proses pembelajaran harus ada keberanian, tidak ragu-ragu dalam menyampaikan materi. Tafsir ayat dari surat ini adalah menurut penjelasan dari Ibnu Katsir, Allah berfirman sambil mengkhitabi hamba dan Rasul dengan ungkapan Rasul dan menyuruhnya supaya menyampaikan seluruh perkara yang di bawahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah itu dan menjelaskan risalah dengan sempurna. Resume pertemuan yang keempat yaitu tentang ayat-ayat kewajiban berdakwah kedua. Ayat-ayat kewajiban berdakwah 2 ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Isi kandungan ayat tersebut adalah umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya umat dan yang paling bermanfaat bagi manusia lain yang dilahirkan demi kemaslahatan. Yang lebih khususnya mereka adalah yang mengajarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Umat yang terbaik ini didatangkan kepada mereka di saat leher mereka terbelenggu kekafiran sehingga mereka dapat masuk Islam. Perkara ma'ruf yang paling agung adalah agama yang berhakiman, tauhid dan kenabian. Dan kemungkaran yang paling diingkari adalah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengemukakan bahwa kewajiban berdakwah pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat ini sebagai sebaik-baik umat. Umat terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Resume pertemuan yang kelima yaitu tentang tafsir ayat tujuan berdakwah 1. Ayat tujuan berdakwah terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakah wa amru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Tafsirnya adalah yaitu orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dengan memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat mungkar. Kalimat ayat ini menjadi jawab syarat dan syarat beserta jawabnya menjadi sohilah dari maf'ul. Kemudian diperkirakan adanya lafal hum sebelumnya sebagai mubtada dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Di akhir semua urusan ini kembalinya kepadanya. Resume pertemuan yang keenam yaitu tentang tafsir ayat tujuan berdakwah 2. Ayat tujuan berdakwah 2 ada di kandungan surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kuntum fadzal ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Berdasarkan penafsiran yang dikumpulkan dari Al-Quran Kemenang dan Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan sikap sabar, lemah lembut, rasa rahmat, belas kasih, dan cinta kasih Rasulullah SAW dalam memimpin. Sikap mulia Rasulullah SAW ini juga dijelaskan oleh Prof. Dr. Haji Abuddin Nata MA dalam buku studi Islam Komprehensif. Resume pertemuan yang ketujuh ialah tentang tafsir ayat materi dakwah. Ayat tentang materi dakwah ada di dalam kandungan surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang artinya dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.
Tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad ke-14 Hijriah, telah berlalu pada surat Al-Baqarah bahwa dasar-dasar ini yang merupakan pokok-pokok keimanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Ini telah disepakati oleh kitab-kitab dan rasul-rasul. Itulah tujuan asasi yang ditunjukkan kepada setiap orang, dan bahwasannya itu adalah agama dan Islam yang hakiki, dan bahwa yang mencari selainnya dan beramal dengannya, maka perbuatannya itu bertolak hingga ia tidak memiliki ajaran yang ia kembali kepadanya. Barang siapa yang tidak membutuhkan dan membencinya, maka kemanakah ia akan pergi? Kepada penyembah pohon, batu atau api, atau kepada penyembah rohib, pendeta atau salib, atau kepada peniadaan Rob semesta alam, atau kepada agama yang batil yang merupakan wahyu dari setan. Mereka semua itu di akhir nanti termasuk orang-orang yang merugi. Resume pertemuan yang ke-9 tentang sasaran dan objek dakwah 1. Ayat dan objek dakwah terdapat pada surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fit-tini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Objek dakwah atau mad'u. Unsur dakwah atau mad'u adalah manusia menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik individu ataupun kelompok yang beragama Islam maupun bukan. Menurut Hamzah Yakub, masyarakat yang menjadi sasaran dakwah dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama, umat yang berpikir kritis atau orang yang berpendidikan dalam beragama. Yang kedua, umat yang mudah dipengaruhi. Dan yang ketiga, umat yang bertaklid atau golongan yang fanatik, buta bila berpegangan dalam tradisi kebiasaan yang turun-temurun. Resume pertemuan yang 10 ialah tentang subjek dan sasaran dakwah 2. Subjek dakwah adalah melakukan dakwah, yaitu orang yang berusaha mengubah situasi masyarakat yang ada menjadi sesuai dengan ketentuan yang telah Allah berikan, baik secara individu maupun kelompok. Sasaran dakwah dalam Islam adalah umat Islam, umat manusia. Bagi mereka yang belum memeluk agama Islam, dakwah diarahkan agar mereka menjadi seseorang muslim dan mengaku kebenaran Islam. Sedangkan bagi mereka yang telah menjadi muslim, dakwah bertujuan untuk meningkatkan iman, Islam, dan ihsan. Pertemuan yang ke-11 yaitu tentang ayat, metode, dan strategi dakwah 1. Ayat metode dakwah berada di dalam kandungan Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiyal ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, seluruh manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lah, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Berdasarkan ayat yang dibacakan, ada 3 metode dalam menyampaikan dakwah, yaitu al-hikmah, yaitu kebijaksanaan, mau'idoh hasanah atau pelajaran yang baik, dan al-maujadalah, yaitu berdiskusi. Strategi dakwah 1 terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang dakwah yang pertama,
adalah dakwah tauhid dan pembinaan akidah. Yang kedua, prioritaskan materi dakwah yang lebih penting. Dakwah pada tauhid, baru dakwah pada amalan yang lebih penting, dan tidak mesti langsung pada perkara parsial atau juz'iyat. Yang ketiga yaitu dakwah mesti dengan cara yang tepat dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Yang keempat, dakwah pada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai dakwah tanpa dalil, tanpa mengikuti tuntunan. Yang kelima, dakwah itu mengajak orang melakukan perintah dan menjauhi larangan. Yang keenam, berdakwah sesuai kemampuan kita. Dan yang ketujuh, kemungkaran yang nampak wajib diingkari. Yang kedelapan, mengingkari dalam lalu lisan didahulukan daripada mengingkari dengan tangan. Yang kesembilan, mengingkari kemungkaran hanya boleh dengan hujjah atau dalil yang jelas. Yang kesepuluh, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan hal yang lebih mungkar. Yang kesebelas, siapa yang menghadiri suatu acara kemungkaran dengan pilihan hatinya, maka ia dihukumi seperti melakukan kemungkaran tersebut. Dan yang ke-12, melarang sesuatu kemungkaran hendaklah mengarahkan juga pada hal yang manfaat lainnya. Dan yang ke-13, hendaklah yang berdakwah menyelamatkan bahaya dirinya sebelum bahaya pada orang lain. Pertemuan yang ke-12 yaitu tentang ayat-ayat metode dan strategi dakwah 2. Metode dakwah adalah cara menyampaikan dakwah baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang dai bisa diterima dengan baik. Metode dakwah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu dakwah bil lisan atau pendekatan lisan yang lebih menuju kepada tata cara berdakwah, dan dakwah bil hal, lebih mengarah kepada pengaruh dan mengajak orang atau kelompok manusia dengan ketelatenan dan amal perbuatan yang konkret. Macam-macam dakwah itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ceramah. Ceramah itu menyampaikan yang membawakan ketenangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan dan lain sebagainya. Yang kedua dengan cara tanya jawab. Dan yang ketiga berdiskusi atau pertukaran pemikiran. Yang keempat propaganda. Yang kelima keteladanan. Yang keenam drama, dan yang ketujuh silaturahmi. Ayat strategi dakwah berada dalam surat Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi alladzina yanqadu ahdillahi min ba'di mitsaqah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Pertemuan yang ke-13 tentang metode dan strategi dakwah 3. Metode dakwah dalam perkembangannya, kata dakwah sering dirangkai dengan kata ilmu dan Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah dan ilmu Islam atau ad-dakwah al-islamiyah. Tujuan utama dakwah yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa metode seperti dakwah fardiyah, amanah, bil lisan, bil hal, bil tadwin, dan bil hikmah. Strategi dakwah berasal dari kata da'a yad'u, yang berarti ajakan, seruan, atau panggilan. Menurut Haji Muhammad Arifin, dakwah adalah suatu kegiatan ajakan, baik secara lisan, tulisan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Pertemuan yang ke-14 tentang etika dalam berdakwah 1. Etika adalah nilai-nilai yang tumbuh selama kehidupan manusia. Etika dakwah adalah akhlak Islam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada beberapa akhlak yang harus dimiliki seseorang dai atau pendakwah, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tawakal, ikhlas, tawadu, amanah, sabar, ramah, dan cerdas. Pertemuan yang ke-15 yaitu tentang ayat etika dakwah 2. Ayat etika dakwah
ada di dalam surat Yusuf ayat 28 yang berbunyi, falamma ra'a qamisahu qadda min duburi qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna adzim, yang artinya, maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Nabi Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Tafsir ayat, sang suami melihat baju gamis Nabi Yusuf koyak dari belakang. Ia berkata kepada istrinya, sesungguhnya tuduhan berbuat seseorang yang kamu lemparkan kepada Yusuf, padahal kamu sendiri yang melakukannya. Itu memang tipu daya wanita belaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.